Oke, pembahasan kita enkripsi data. Jadi kalau kemarin itu kan masih istilah-istilah yang kamu dengar hari ini, ya malware, firewall, gitu-gitu ya, enkripsi, misalnya ketika kamu bikin apa tuh zip, ya, di situ ada dia kriptografi, itu namanya mengamankan data. Jadi kalau zaman dulu, ya, misalnya menyampaikan pesan. Kalau dulu kan penyampaian pesan itu kan, jangankan kantor pos, ya, memang ada yang bisa menggunakan surat, tapi surat itu pun sudah mungkin menggunakan tinta apa gitu kan. Itu kalau kamu nanti ada sejarahnya si kriptografi ini di zamannya si Yunani, itu dia. Jadi bagaimana menyampaikan sebuah pesan dengan menggunakan kode-kode. Jadi, tapi ketika kita mengirimkan kode, si yang menerima itu paham apa yang kita sampaikan, ya kan? Nah, kalau sekarang kan ada tuh bahasa-bahasa isyarat, ya. Kalau misalnya apa tuh, kalau kamu pernah mendengar ada seseorang terselamatkan karena dia terselamatkan dari penculikan karena dia memberikan kode penculikan misalnya. Nah, itu dia ya. Tapi di sini adalah menyampaikan sebuah pesan dari A ke si B, tetapi yang menerima pun paham ya. Jadi plain text ya, ini ada mata kuliah yang khusus untuk mempelajari ini, dan Ibu sampaikan materi ini banyak digunakan sebagai bahan skripsi ya. Jadi ada apa namanya, lebih mengkhususkan mempelajari ini dan mengambil tema ini atau materi ini sebagai skripsinya ya. Ini mata kuliah RPL ya. Jadi nanti ini bagaimana menyandikan pesan. Jadi pesan itu dibuat kodenya sampai bisa nanti si yang tersampaikan itu paham ya. Ini ada dua, ada sebenarnya ada tiga ya. Ada plain text, cheaper text ya. Plain text ini ya, jadi pesan ini bisa berbentuk dokumen, bisa musik, bisa gambar ya. Ini dia yang dilakukan sampai diubah secara kriptografis. Jadi pesan asli didokumentasikan atau diubahkan, dikodekan. Nah, hasilnya yaitu ciphertext, yaitu diubah menjadi pesan rahasia ya. Perhatikan aja nanti apa itu namanya. Kalau sekarang kan barcode, tapi barcode pun bukan mengamankan ya, tapi bisa mengidentifikasi. Lihat di WhatsApp itu ada itu ya. Jadi di sini ada proses plain text dan ciphertext. Ini ya dasarnya kalau materi kita ini kan pembahasannya di enkripsi ya, sekarang di enkripsi. Tapi pembahasan ini adalah menggunakan kode-kode. Kalau komputer itu kan dasar bilangannya adalah 1 dan 0 ya. Jadi ada 1 dan 0. Ketika contoh misalnya sandi 10 ya, 5 sandi 10 kalau dikonversi ke biner jadi ya berapa? 5 ini kan sandi 10 nih, kan desimal. Nah, dikonversi menjadi biner. Masih ada yang mengingat biner itu? Yang seperti ini nih, kalau dibuatkan, siapa dulu dosen kalian dibawakan begini, kayaknya di pengantar teknologi informasi atau pengenalan gitu ya, atau sistem bilangan digital. 5 dikonversi menjadi bilangan biner berapa? 5 bagi 2 berapa? 101, Bu. 101 ya. Jadi 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1, ya kan? Nah, sisanya itu tadi adalah berapa? Ayo, siapa masih ingat? 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1, ya kan? Setelah itu turunan berikutnya apa? 2 bagi 2, iya kan? 2 bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1, Bu. 1 sisa 0, Bu. 1 sisa 0. Oke, ini tadi jawaban si Efrida ya, kita bagi ya. 1 kali 2 pangkat 0, karena kan dimulai dari pangkat 0 kan? 1 kali 2 pangkat 0 berapa? Setiap bilangan pangkat 0 hasilnya 1, Bu. oke. Kalau 0 kali 0 adalah 0.
Berikutnya, ini pangkat 0, pangkat 1, ini pangkat 2. 2 kali 1 kali 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan Ya. Ini dia tadi kan 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1, hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 0, hasilnya 2 pangkat 0 1. Jadi sama sama dengan 5. Nah, inilah kalau misalnya nanti kamu di kriptografi, apakah itu nanti menggunakan modelnya mau apa tuh pesannya dirahasiakannya berbentuk mau digambar pun ada ya, JPEG digambar disisipin pesan bisa ya. Nah, itu dia. Jadi nanti dikonversinya ke bilangan 1 dan 0 ya. Nah, pembahasan kita hari ini definisi enkripsi data, metodenya, kuncinya, dan cara kerjanya. Ini kenapa Ibu percepat juga karena materinya lumayan banyak ya. Kriptografi. Jadi kriptografi ini kalau kita baca ini umumnya ya ada function, symmetric, dan public key. Ini sama ya, tujuannya untuk keamanan data, tapi tadi nanti bisa juga untuk menyimpan apa itu namanya, memberikan pesan dengan bersifat rahasia. Ini jenis-jenis yang tadi hash function, public key cryptography, dan symmetric cryptography ya. Hash function ini meringkas data ya, ketika misalnya kamu kompres, ketika kamu mengirimkan, ini dirangkum, kemudian ini menggunakan tadi ya, ini namanya algoritma. Kalau sudah algoritma ini, ya berarti ada apanya ya, tahapannya nanti yang diaplikasikan, penerapannya menggunakan coding ya. Jadi ini ada hash function dan biasanya ini ada perhitungannya ya. Ada perhitungan dan beberapa kali iterasi. Jadi beberapa kali perulangan sehingga nanti didapat pengkodeannya ya. Hanya metode ini tidak memerlukan kunci. Public key kriptografi ini yang lebih dulu ya, sudah hampir 300-400. Ini memanfaatkan dua kunci yang berhubungan yaitu public dan private-nya ya. Symmetric key kriptografi ya, penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Itu tadi ya, yang mengirim dan menerima mengerti apa yang dikodekan gitu dia ya. Kemudian di kriptografi ini ada namanya, jadi kalau minggu hari ini kita belajar enkripsi, mungkin minggu depan di deskripsinya ya. Metode enkripsi dan dekripsi, decrypt ya. Istilah yang inilah si terminologi di dalam si kriptografi tadi. Nah ini seperti yang tadi menggunakan kode dan sandi rahasia. Jadi kalau misalnya ada kamu lihat di komputer atau 1001, itu adalah penyandian ya, menggunakan IEEE kalau kamu masih mengingat sistem bilangan digital. Masih ingat belajar siapa dosenmu sistem bilangan digital kemarin? Ada kan? Atau sistem bilangan? Ada. Tidak, misalnya 8 basis apa namanya? Basis 8 kali ini basis 8 menjumlah mata kuliah. Oh, kalian RPL ya? RPL itu apa ya? Semester 1 2 apa kalian mata kuliah? RPL ya, RPL. Oke, kita lihat dulu ya karena ini materinya lumayan. Enkripsi dikembangkan di Amerika ya. Ini banyak digunakan di mesin ATM, telepon dan lain-lain. Tapi ingat, kita membahas sekarang enkripsi, tapi di sini adalah bagaimana terjadi pembobolan ya di e-commerce, ATM, telepon bisa disadap ya gitu ya. Nah, enkripsi ini dan dekripsi lebih cenderung pada konsep sistem keamanan komputernya. Jadi di sini bagaimana supaya itu tadi ya pengamanannya ya seperti e-commerce kan website, jaringan ATM, ATM itu kan IT-nya ada dan itu bisa dilacak dan bisa disabotase istilahnya atau dihack ya jaringan telepon seluler itu tadi bisa disadap ya. Enkripsi di dunia digital menggunakan komputer dan matematika ya itu tadi. Jadi kalau misalnya kamu tertarik dengan ini, kamu harus paham betul itu tadi sistem bilangan digital. Jadi ada penjumlahan desimal dengan desimal atau heksa dengan heksa,
dengan kode-kode yang tadi ya. Enkripsi mekanisme di mana plain text diubah menjadi ciphertext. Jadi nanti intinya si enkripsi ini ada nanti sejumlah soal ya, biasanya ada contoh soalnya, bagaimana mengubah pesan yang tadinya plain text yang asli diubah menjadi ciphertext yang berbentuk rahasia ya. Sedangkan dekripsi adalah mekanisme penerima pesan. Si penerima ini mengubah kembali. Jadi ketika si A sudah misalnya saya kirim bisa menjadi AYAS ya. Jadi dari belakang dulu atau ambil dari tengah. Nah, itu kodenya. Nah, ketika saya mengirimkan ke si B ini kan harus siapa nih si pesan ini kan dikembalikan lagi ke awal. Nah, itulah namanya ini ya ciphertextnya ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah smartphone. Nanti kamu perhatikan di WhatsAppmu, ada di situ dibuatkan enkripsinya ya. Ini salah satu teknik yang lebih mengamankan keamanan dari dalam kita ber-WhatsApp ya. Ada beberapa media komunikasi yang digunakan, tapi kalau di Indonesia itu cenderungnya menggunakan WhatsApp. Kalau negara lain kan ada WeChat, ada Line, ada Telegram. Tapi kan Indonesia itu lebih suka, negara kita atau pemerintah lebih aware atau lebih menggunakan si WhatsApp ini. Enkripsi dalam modern memungkinkan pengguna menyembunyikan informasi itu tadi ya. Misalnya kamu ada foto, sekarang kan nggak boleh ngirim-ngirim foto yang istilahnya senonoh, pornografi atau apapun itu yang sifatnya nanti bisa menjadi meresahkan atau membuat apa nama istilahnya kalau di media sosial kisruh ya. Jadi kalau itu menjadi membuat sebuah perbincangan itu bisa kamu dijerat ya undang-undang ITE. Nah, disinilah digunakan private key ya. Enkripsi digunakan tujuannya kemana dan untuk tadi untuk membuat komunikasi message authentic kode ya. Oke, manfaatnya rahasia. Contoh tadi kamu perhatikan di WA-mu selain ada di situ barcode, di situ ada juga enkripsi ya. Kemudian menyediakan authentication dan perlindungan ya. Yang TKJ ini kayaknya udah paham ya apa itu authentication gitu kan, mengidentifikasi, menanggulangi penyadapan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau sekarang kan saluran telepon udah jarang ya, tapi masih ada bisa menyadap dan email. Untuk digital signature ini menambahkan satu baris statement ya. Jadi kamu mengirim ada penambahannya. Untuk digital cash ya. Jadi ketika sekarang kan banyak apa itu namanya transaksi-transaksi yang macam-macam ya, yang seperti koin-koin seperti itu kan, tapi kita tidak tahu apa itu dampaknya ya, karena uang kita kan tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi online, itu sangat ada untungnya, ada bahayanya juga. Kerugiannya itu tadi ya, penyembuhan record kriminal. Jadi bisa ini yang memahami ini tadi ya, pekerjaan si komputer ini memanfaatkannya. Jadi kenapa baru tadi Ibu baca ternyata yang apa itu namanya, yang binomo itu yang apa itu yang seperti judi online itu ternyata dia adalah salah seorang mahasiswa yang dia mahasiswa ngambil kuliah di luar, tapi pulang-pulang bukan memberikan ini, tapi yang dia pelajari malah membuat kerugian gitu dia. Nah, berikutnya adalah enkripsi. Enkripsi ini dia ada simetris, nanti satu lagi asimetris. Simetris ini adalah kunci kriptografi dengan pesan teks biasa. Dekripsi pesan teks, sandinya cepat, metodenya enkripsi. Jadi ini dienkripsi secret key ya. Ketika dikirim kayaknya sama, nyampe ke orangnya tinggal oh ya kuncinya itu ini ya, nah, gitu dia. Ada yang masih ingat bikin password di Word? Dulu kan waktu mulai belajar Word, membuat password dokumen. Masih ingat? Ada dulu? Atau siapa yang pernah mengirim Word atau belajar membuat password? Jadi ketika kamu orang lain mau buka dokumenmu, dia harus minta, ini passwordnya apa ya? Ada yang pernah menggunakan seperti itu? Ayo, ada anak TKJ? Enggak, Ada? Bu. Nggak pernah, ya, oke. Jadi bisa, jadi kalau dulu itu baru-baru Word ya, bisa. Jadi kalau sekarang pun kamu mau mengirim email, bukan mengirim email, mengirim dokumen, kamu kasih, oh mintalah tugasmu itu, kata temanmu ya, biar saya tinggal copy paste. Kamu kasih.
Tapi tidak ketika dia mau buka nggak bisa. Kenapa? Karena kamu pakai password. Kayak gitu kan? Nah, itu dia. Asimetris ini aman dengan mengubah cara kunci kriptografi yang dibagikan. Kunci publik ini dibagikan dengan siapapun sehingga individu organisasi tidak perlu khawatir ya. Pengguna mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik. Tadi kan ada yang privat, ada yang untuk umum. Hanya orang yang memegang kunci pribadi yang dapat mendeskripsikannya ya. Metode-metodenya ya. Pertama, enkripsi M2D, metode enkripsi MD4, metode enkripsi MD5. Nanti kalau misalnya udah pernah lihat jurnal atau belum? Pernah lihat jurnal? Ibu lanjut dulu ya. Jadi ini biasanya nanti di penelitian dengan menggunakan metode enkripsi M24 membandingkan metode enkripsi M24 dengan M25. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa metode. Metode ini bisa algoritma ya. Perhatikan di sini ya. Ini digunakan untuk pemrograman website, PHP dan ASP. Jadi kalau misalnya kamu suka belajar websitenya udah sampai mana sekarang? Belajar webnya, website. Nah, yang e-commerce itu kan kebanyakan itu kan berbasis website ya. Nah, di sini diperlukan enkripsi data. Di sini perlu pengamanan data. Bagaimana sih data si klien? Contoh pergi-pergi Bukalapak, Shopee, itu namanya e-commerce ya. Jadi kan kalau kamu perhatikan tampilannya itu kan berbasis web ya. Nah, ini sangat rawan ya, sangat mudah untuk apa itu namanya dihack ya atau dilakukan pengambilan data atau si pihak orang dalam bisa menjual data. Nah, makanya itu mereka itu sangat apa ya sangat mengutamakan keamanan data si apa namanya ya si apa namanya si pelanggan mereka. Nah, itu dia. Jadi ini ada beberapa metode enkripsi di tahun 89 yaitu dioptimalkan dengan 8 bit. Jadi bekerja nanti ada MD4, MD5, SHA ya. Kemudian metode enkripsi MD4, metode enkripsi MD5, message yang didesain kemudian oleh si request. Ini menunjukkan pendahulu MD5. Jadi ini setiap apa itu namanya? Tiap metode ini atau algoritma ini dilengkapi lagi. Dalam kriptografi, message digest algorithm 5 ya atau 5 ya. Nah, jadi MD4 dilengkapi lagi, diperbarui lagi MD5. Jadi standar internet RVC 1321 di sini MD5 MD ya MD5 dimanfaatkan dengan aplikasi keamanan. Ini juga untuk melakukan pengujian integritas sebuah file ya. Kemudian metode enkripsi data. Enkripsi data yang lainnya ada namanya SHA, SHH atau SH, fungsi kriptografi hash ya, hash yang memang dibuatkan oleh National Security Agency. Nanti ini ada pengembangannya SH0, SHA1, SH2 dan seterusnya sampai sekarang itu ada SH512. Jadi dikembangkan terus dikembangkan dengan sama ketika si corona kan ada varian ini. Ini sama ya, ketika dikembangkan ada penemuan baru dinamain, tergantung siapa yang menerima. Tapi dia mengingat, oh ya ini dulu kan asalnya dari SHA. SHA sekian, SHA sekian, dikembangkan lagi, ditemukan temuan baru, nah dinamainlah si penemunya dengan SHA sekian, karena memang pengembangannya dari metode si algoritma SHA. Kemudian ada enkripsi RC4. RC4 ini adalah memproses unit input data dengan byte ya, kadang bit byte dalam RC4, RC4. Di sini enkripsi atau dekripsi dilaksanakan pada panjang variabelnya. Ini penyandiannya dibuat dalam round reverse. Algoritmanya dilakukan berdasarkan permutasi acak. Siapa masih ingat metode permutasi ya? Berikutnya metode enkripsi base 64. Base 64 sistem mewakili data mentah byte karakter ASCII. Tadi Bu tanya, apa kalian belajar sistem digital? Jadi di belajar sistem digital di sini pun sudah diperkenalkan yaitu ASCII ya. Jadi ASCII ini kan apa ya numerik ya, angka yang digunakan di
Oh, oke, 10 menit lagi ya. Untuk pembelajaran ini ya, itu tadi ya, ada kode-kode yang memang sudah digunakan oleh ASCII itu adalah seperti keyboard ini ya, apa yang terlihat di keyboardmu ya, A, B, C, D gitu ya. Tool, ada beberapa tool. Kalau tadi adalah algoritmanya atau metodenya. Jadi untuk apa tadi melakukan penyandian, melakukan pengiriman data untuk supaya tadi rahasia menggunakan beberapa metode atau algoritma. Nah, ada beberapa tool. Tool itu kan seperti softwarenya ya yang sudah tersedia. Paracrypt yang bisa digunakan available for Windows, Linux, OS X, pengganti dan update dari aplikasi enkripsi yang populer. TrueCrypt, pengembang ini mengklaim masalah yang ada pada TrueCrypt pendahulunya dengan bisa digunakan itu tadi ya, Windows, Linux, OS X. Akrib, Windows ya. Jadi sekarang si Windows ini pun si Office pun sudah ya Office ya. Microsoft pun sudah memiliki sistem pengamanan ya. Mereka mengeluarkan produk juga. BitLocker ya untuk Windows, BitLocker tool enkripsi yang ada pada Windows ya. Ini bawaan ada pada Windows Vista, Windows 7. Kayaknya Windows 7 masih ada. Apakah masih ada yang punya Windows Vista? Kemudian ada Windows 8, Windows 10. Jadi ini memang apa tadi ya, bawaan, maksudnya sudah tercantum atau sudah namanya juga bawaan. Ketika kamu beli si komputernya, Windows-nya sudah ada, si BitLocker-nya. GNU Privacy Guard Windows Linux OS X ya. Ini pada sistem operasi bisa di Windows, bisa Linux dan seterusnya. Merupakan tool open source ya, pretty good privacy ya. Oke, Ibu stop dulu ya karena tadi Ibu sampaikan apakah sudah pernah mendengarkan jurnal? Sudah pernah? Udah, Apakah Bu. sudah? Sudah? Karena ini tugas Udah. selanjutnya mau ini dari tadi perhatikan slide ya, slide yang metode ada AS, RG ya, ada beberapa. Nah, per orang silakan nanti dicari 3 ya, 3 yang menggunakan metode enkripsi. Ya, contoh inilah ya. Udah tahu ya namanya jurnal itu ada kata kuncinya, ada keywordnya. Ini sebenarnya harus ada nama jurnalnya ya, tapi oke. Jadi ada nama jurnalnya edisi berapa ya gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi supaya lebih mudah memahaminya, itu tugas kemarin, sekarang lanjut lagi ya. Per orang 3 orang ya, per orang 3 orang dengan perhatikan tadi di slide ada beberapa metode ya. Ini tadi Ibu stop dulu, yang ini tadi Ibu sampaikan. Nah, ini dia metode enkripsi apakah M2, MD4, MD5, tapi sebenarnya MD5 yang banyak ya sama apa S ini ya SHA RC4 base 64 ya. Jadi antara slide ini ya slide berapa nih? Slide 15 dan 16 ya. Jadi di antara yang 12 ini carilah yang memang jurnal penelitian ya, misalnya menggunakan enkripsi MD4. Nah, tugasmu setelah kamu ketemukan tadi pilih 3 ya. Tugasmu adalah melihat cara kerjanya. Mana tadi ya? Cara kerjanya. Cara kerja si contoh tadi MD5 misalnya. Ini adalah menggunakan enkripsinya, tapi tidak disampaikan enkripsinya yang mana, metodenya apa, gitu kan? Kita cari ke bawah ya. Prototype ini kalau RPL kan ini kalian lebih memprioritaskan bagaimana menerapkannya dalam pengembangan perangkat lunaknya kan gitu kan? Ini dia prototype-nya. Ini dia menggunakan robust diagram algoritma dekripsi ya. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi setelah kamu temukan 3 tadi algoritmanya, kamu perhatikan tahapannya aja. Ini contoh, di sini dia menggunakan algoritma desubstitution cheaper ya. Tahapannya baca, kemudian ulang sebanyak panjang karakter, baca, convert ini. Nah, ini contohnya. Jadi ambil tiga jurnal penelitian mengenai enkripsi data, metodenya berbeda-beda. Kemudian sampaikan, tetap ya nanti kamu buat di apa itu nanti apa kamu tuliskannya di kamu ya buat cantumkan itu di blog ya. Nah, jadi nanti ini. Jadi kamu tinggal nanti kamu
referensinya kamu cantumkan ini linknya. Dari mana kamu ambil ya? Ini dia. Contoh ini tadi ya. Kita lihat lagi contohnya ya. Jadi kamu cari 3, tetapi yang 3 ini kamu lihat buatkanlah sorry, mana tadi ya? Oh, oke. Sorry. Sorry. Oke, mana tadi ya? Keamanan database. Kita lihat contoh yang lain ya, supaya contoh yang lain. Masih ada berapa menit lagi ya? 4 menit lagi ya. Supaya kita lihat metodenya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Apa nih ya? Caranya kan gitu aja ya, enkripsi data, enkripsi dan jurnal boleh, atau kriptografi dan jurnal. Cuman kriptografi ini kan luas. Kita hari ini pertemuan 4 itu fokusnya di enkripsi dengan tadi ada beberapa algoritma. Tadi ini menggunakan kombinasi ya, kombinasi AES ya. Ini juga untuk enkripsi karena ini berkembang terus ya. Algoritmanya berkembang ya sesuai dengan si penemunya dikasih nama ya. Contoh ini adalah dia menggunakan kombinasi AES dengan, ini contoh juga jurnal, klik full text-nya. Nah, inilah yang kamu apakan. Cantumkan judulnya, link-nya, kemudian perhatikan apa cara kerja dari si, kita lihat ya, ini bisa nggak dilihat. Cara kerja dari si, cara kerja atau tahapan dari metode itu ya, metode enkripsi data tadi ya, kita perhatikan di sini. Result, nah ini dia ya. Jadi ini tahapannya. Ini mereka ini fokus. Nah, ini contoh ya. Ini udah langsung ke percobaan atau pengujian ya, data uji. Contoh bukan pesan rahasia setelah di enkripsi ya. Ini hasilnya pesan rahasia. Ini pesan rahasia. Ini pesan rahasia itu yang mau disampaikan atau plain text-nya atau pesan aslinya setelah dilakukan apa namanya sandi atau penyandian hasilnya jadi ini. Aditya Hermawan jadi ini. Inilah contoh-contoh data uji coba ya, plain text, ini kunci rahasianya ya. Nah, yang kamu perhatikan di situ adalah tahapannya, bagaimana tahapan penggunaan di sini algoritma AES-nya. Ini kita lihat ya, pemodelan. Dia langsung lebih banyak ke apa ya? Langsung ke pengimplementasiannya, aplikasinya. Perancangan aplikasi harusnya diterangkan dulu. Ini tidak ada diterangkan dia ya. Jadi yang pengujian black box. Ini lebih ke perancangannya ya atau ke sistemnya daripada ininya ya, metode. Biasanya itu di studi literatur atau di metodenya atau rasul hasilnya, dia tidak membuatkan tahapan si algoritma ini, tapi dia langsung ke pengembangan sistemnya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan sekitar, karena 1 menit lagi, kita kembali ke gizi, waktu kita sampai. Ada pertanyaannya? Kapan dikumpul sampai mau selesai pun nggak apa-apa, tapi Ibu akan tetap menagih, mengingatkan, kan gitu dia ya. Karena tujuan Ibu itu adalah, jangan nanti orang bicara enkripsi, kamu kok kayak asing gitu ya, padahal itu sudah pernah kamu pelajari. Nanti perhatikan di WhatsApp-mu, kayaknya ada tuh di apa tuh WhatsApp ada enkripsinya ya. Ada pertanyaan? Cukup? Jadi minggu depan di 17, 19, 18, 15 ya. Tadi saya tanya ke Ifrida, sebaiknya kalau Zoom itu di tanggal berapa supaya yang beribadah mau mau apa itu namanya, yang lagi berpuasa supaya dia tidak terganggu ya. Jadi katanya 19, 18, 15 ya. Jadi minggu depan segitu ya. Oke, mungkin kita paling 3 pertemuan lah selama apa ini puasa ya. Oke, ada pertanyaan? Belum selesai tugasmu Ibnu, kemarin udah nanya. Ya, Nanti saya kerja. Oke, buatlah semenarik mungkin karena yang lihat nanti bukan Ibu ya kan? Karena di sini nanti kamu cantumkan nama, NIM boleh, kemudian kampus boleh ya, tergantung gimana orang nanti melihatnya. Oke, ada pertanyaan? Ivan Lius, Arbiansyah, Juanda, Melia. Cukup? Cukup. Cukup. Terima kasih. Selamat malam kembali ke gizi. Sampai bertemu minggu depan. Selamat